Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang ilmu komunikasi dan kali ini kita akan membahas tentang pengantar komunikasi secara umum agar kita tahu kemana arah yang akan kita bicarakan dalam belajar tentang ilmu komunikasi. Berkaitan tentang komunikasi, ini adalah kebutuhan seluruh makhluk hidup. Ketika dia ingin menyampaikan satu pesan, ingin mengutarakan isi hatinya, ingin bersosialisasi, maka dikatakan komunikasi menurut pakar, salah satunya dikatakan adalah Shannon dan Weaver adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Maka dikatakan di sini proses interaksi antara manusia dengan yang lainnya maka akan terjadi baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Karena ini adalah kebutuhan, baik komunikasinya yang dibangun itu adalah verbal ataupun non-verbal, maka itu sering terjadi. Kalau kita membahas tentang komunikasi Islam, tetap saja kita rujuk kepada agama kita, baik yang disandarkan kepada Al-Quran ataupun hadis, banyaknya keterangan-keterangan. Salah satunya komunikasi dalam perspektif hadis. Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, inna minal bayani lasihran, bahwasanya keterangan atau komunikasi itu adalah bentuk dari sihir, bisa mempengaruhi seseorang antara komunikator kepada orang yang diajak bicara. Nah, begitu juga tentang pembagian komunikasi di sini. Kita lihat komunikasi yang kita lakukan baik sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka tetap saja kata pakar pembagian komunikasi itu pasti jatuhnya kepada verbal atau non-verbal. Atau singkatnya, dikatakan verbal ini adalah kata-kata dan tulisan, non-verbal adalah selain kata-kata dan selain tulisan. Maka kemudian kalau kita mendalami secara materi, maka dikatakan komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, itu yang dilakukan. Salah satu contoh, dikatakan komunikasi verbal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika bagaimana keadaan kaum muslimin awal mulanya datang Rasulullah sehingga kemudian mereka dalam keadaan yang terjepit. Sehingga kemudian apa dakwah yang dilakukan Rasulullah kepada raja-raja? Maka dikatakan maka Rasulullah menuliskan dengan perantaraan para sahabatnya yang bisa menulis, maka dikatakan maka menuliskan surat-surat yang dikirim yang untuk mendakwahi para raja-raja. Salah satunya dikatakan adalah yang mendapatkan hidayah masuk Islam melalui perantaraan komunikasi verbal Rasulullah melalui suratnya, dikatakan adalah salah satunya adalah Najasyi, yang ketika dikirim surat membaca Bismillah dari Muhammad SAW yang mengajak kepada menyembah kepada Allah, meninggalkan sekutunya, sehingga kemudian Najasyi masuk Islam. Bahkan dikatakan seluruh rakyatnya yang waktu itu yang Najasyi dan rakyatnya yang waktu itu non-muslim beragamakan Nasrani dan mengikrarkan diri masuk Islam tidak diketahui rakyatnya. Sehingga kemudian itulah peristiwa yang kita ketahui dengan pertama kali sholat ghaib yang dilakukan Rasulullah karena Najasyi ketika meninggal tidak ada yang mensolatkan. Nah, itu komunikasi Rasulullah verbal yang dibangun Rasulullah. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu seluruhnya selain tulisan dan selain dari kata-kata lisan secara pokok. Contohnya apa? Body language. Maka ketika berbicara tentang body language ini sangat banyak ya.
mempengaruhi dari apa yang kita bicarakan. Seperti gerakan tangan. Kita katakan kecil, maka dengan orang memberikan isyarat biasanya dengan jarinya. Itu juga yang dalam Al-Quran diberikan contoh dalam sebuah ayat, bagaimana peristiwa ketika Nabi Sulaiman dengan tentaranya melintasi gurun. Dan waktu itu dikatakan ada kumpulan semut yang mengatakan kepada semut yang lainnya, dia mengatakan bahwasanya hati-hati, ada tentara Nabi Sulaiman dengan pasukan kudanya, dengan pasukan yang berjalannya, nanti kita bisa tertindih oleh mereka dan mati. Maka Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menguasai bahasa semut dan mendengarkannya. Maka waktu itu dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala fatabassama dhahika. Maka Nabi Sulaiman waktu itu tersenyum dan tertawa. Nah, ini adalah bahasa non-verbal yang ditunjukkan oleh Sulaiman, seorang nabi yang mendengar ucapan semut yang khawatir tertimpa oleh kaki-kaki kuda tentara Nabi Sulaiman, maka dia tersenyum dan tertawa. Maka dikatakan komunikasi non-verbal yang disampaikan Nabi Sulaiman ini, dikatakan kata para ulama bentuk kalimat ta'ajjubiyah, adalah sisi takjubnya Nabi Sulaiman kepada kumpulan semut tersebut. Biarpun dikatakan orang yang tersenyum kadang-kadang sinis diartikan juga mengejek, tertawa juga bisa diartikan mengejek. Tapi kata para ulama menunjukkan ini kalimat ta'ajubiyah karena kata komunikasi juga, pakar komunikasi dikatakan bahwasanya antara senyum dengan tertawa itu tidak punya jeda yang lama. Nah, itu komunikasi non-verbal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Banyak lagi yang ketika kita membahas tentang komunikasi non-verbal yang ditunjukkan, salah satunya dikatakan Imam Malik, imam dari 4 mazhab, dikatakan bahwasanya dia mengatakan sesungguhnya kata murid-muridnya Imam Malik itu kalau dia datang maka ibarat sang raja. Berarti menunjukkan bagaimana pesan yang akan disampaikan Imam Malik kepada muridnya dalam menggunakan gaun, pakaian hendaklah bersih, wangi, dan benar-benar rapi. Sampai kata muridnya dia seperti sang raja. Bahkan dikatakan kata muridnya dalam riwayat, dikatakan Imam Malik ketika meninggal, maka dihitung dari sendalnya dan sepatunya dihitung itu sampai 500 pasang. Nah, menunjukkan bagaimana Imam Malik seorang imam yang memperhatikan tentang penampilan, tentang komunikasi non-verbal yang mau disampaikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Imam Syafi'i juga mengatakan, bahkan dikatakan ada unsur body language atau unsur haibah atau karismatik dalam anggota tubuh itu. Kata Imam Syafi'i mengatakan, "Lau anna syaribal ma'il barid zalal muru'ah lan asyrabu abadan." Maka kata Imam Syafi'i, dia mengatakan seandainya saja minum air putih yang dingin itu bisa menghilangkan haibah, muru'ah, karismatik, maka saya tidak akan minum selamanya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menilai pentingnya satu nilai komunikasi non-verbal itu ketika berpengaruh mempengaruhi orang lain. Umar bin Khattab yang waktu itu belum masuk Islam, sementara Umar bin Khattab ditakuti oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah dengan para sahabatnya yang waktu itu dikatakan di Darul Arqam. Sehingga kemudian ketika datang, maka para sahabat ketakutan. Sehingga kata Hamzah, teman bergurunya Umar bin Khattab, yang di kesehariannya, dikatakan kata Hamzah mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni, biarkan aku ya Rasulullah untuk yang berhadapan dengan Umar bin Khattab." Maka kata Rasulullah sebagai komunikator, kata Rasulullah, "Uskut," diam, dan masuk ke kamar. Maka bagaimana seorang komunikator Rasulullah itu mendiamkan Hamzah. Nah, Hamzah di sini peranannya dikatakan adalah sebagai komunikan, orang yang diajak berbicara oleh Rasulullah SAW.
Dan pesannya dikatakan adalah diam dan masuk ke kamarlah Hamzah. Medianya adalah media mulut dan media body language, sehingga kemudian sang Hamzah mentaati Rasulullah SAW. Begitu juga dengan efeknya atau dengan channelnya dan sebagainya, yang itu akan kita bahas pada pertemuan ini dalam ilmu ini. Nah, itu tadi salah satu contoh Rasulullah, Imam Malik, Imam Syafi'i yang kita contohkan bagaimana dalam menggunakan komunikasi. Kemudian kita mengenal juga di sini dalam unsur komunikasi dikatakan ada beberapa unsur, baik yang dia verbal ataupun non verbal. Misalnya suara dikatakan itu adalah yang verbal, maka ternyata hanya berpengaruh 7% saja. Sementara nada, intonasi nada, yang ini masuk non-verbal dikatakan. Ketika kita mengatakan A dengan suara yang kuat, dikatakan ini adalah non-verbal, intonasinya. Dan itu 38%. Kemudian juga dikatakan bahasa tubuh, body language. Dikatakan ini juga verbal, juga berpengaruh sangat besar. Jadi harapannya mahasiswa-mahasiswi, ketika kita mengutarakan segala sesuatu, maka gunakanlah semaksimal mungkin komunikasi itu dua unsur tadi, baik verbal ataupun non-verbal. Kemudian kita membahas tentang macam-macam komunikasi juga di sini. Dikatakan ada komunikasi personal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Komunikasi personal ini secara umum dikatakan adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang satu. Maka dikatakan ketika kita A mengatakan kepada B, maka dikatakan ini adalah komunikasi personal. Sementara yang kedua, interpersonal adalah ketika kita berbicara dengan diri kita. Ketika kita berbisik dengan hati kita. Ketika kita menjelaskan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menerangkan kepada diri kita, maka dikatakan itu interpersonal kita. Kemudian juga akan kita bahas tentang komunikasi kelompok, baik kelompok big ataupun small dikatakan. Big group atau small group dikatakan adalah kelompok kecil atau kelompok besar. Nah, kemudian yang keempat adalah komunikasi massa yang dia berorientasi kepada media massa, kepada koran, kepada bahan cetak dan sebagainya, maka itu termasuk komunikasi massa. Nah, itu saja mungkin yang akan kita jelaskan, dan di sini ada beberapa rujukan yang mungkin mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa mendalaminya, dan mudah-mudahan bisa diperkaya dengan referensi-referensi lainnya. Demikian mungkin, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.